Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sampano dalam tayangan tadabbur atau eksplor Al-Quran di terjemahan dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, yaitu ayat 119. Nah, kemarin tayangan sebelumnya telah sampai ada ayat 118. Maka tayangan kali ini akan memuat explore surat Al-Baqarah di ayat 119. Baik sahabat yang dirahmati Allah, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Artinya, sungguh kami telah mengutusmu, ya. Siapa yang mengutus? Itu Allah, ya. Allah dan para malaikat tentunya, dengan kebenaran. Munya siapa? Yaitu munya adalah manusia, al-insan, ya, yang telah menjadi muslim, ya, yang telah bersahadat tentunya, karena banyak insan yang tidak yakin kepada Al-Quran. Tapi kalau muslim, itu tanda indikator bahwa insan itu telah meyakini Al-Quran, telah bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim yang seluruh muslim, yaitu Allah telah mengutus para muslim dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu Al-Quran, ya. Jadi Allah telah menciptakan kita ini muslim, telah menciptakan muslim dengan kebenaran agar menjadi naik derajatnya menjadi mukmin, ya, dan menjadi muttaqin. Sebagai pembawa berita gembira, ya, sebagai pembawa berita gembira. Berita gembira itu bahwa apabila kita melakukan hal-hal baik, berarti mendapat rewards, ya, mendapat hadiah, ya. Banyak, ya, perlakuan-perlakuan baik yang kemudian dapat feedback dari Allah, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, baik disengaja atau tidak disengaja, baik diduga ataupun tidak diduga, Allah berikan reward, ya, berikan reward, feedback secara langsung, ya. Dan pemberi peringatan itu barang siapa yang melakukan keburukan maka akan diberikan sanksi. Jadi ada punish and ada reward dan punishment, ya. Ada penghargaan dan ada sanksi, ya. Jadi Al-Quran itu isinya yaitu untuk diberikan dengan kebenaran, yaitu Al-Quran isinya tentang apa? Tentang reward dan punishment, surga dan neraka. Gitu ya sahabat, ya. Nah itu terus lalu, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawab terhadap penghuni-penghuni neraka. Jadi penghuni neraka, ya, mereka bukan tanggung jawab kita lagi, ya, sebagai seorang muslim, ya, yang membawa kebenaran, yaitu Al-Quran. Terus lanjut di ayat 120. Walan tardha angkal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum
ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa orang-orang Yahudi? Orang yang tidak yakin Quran, ya. Orang-orang yang punya Taurat. Nasrani orang yang tidak yakin Quran, orang yang meyakini Injil, ya, tidak akan rela kepadamu, ya, kepada siapa? Kepada kita, ya, kepada kita, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi mereka hasrat mereka tuh pengennya nih Muslim ini nggak usah meyakini Quran. Mereka menginginkan, kalau orang Nasrani menginginkan kita nih yakin Injil, orang Yahudi kita nih yakin Taurat. Nah, artinya keluar dari kebenaran, keluar dari Al-Quran, ya. Kita tidak lagi meyakini bahwa Al-Quran itu adalah satu regulasi yang bisa diberlakukan di masyarakat luas, ya, masyarakat luas. Dan ya, termasuk orang-orang yang memberlakukan mekanisasi, ya, regulasi yang tidak menggunakan Al-Quran, itu mereka orang-orang yang orang yang ateis, ya. Orang ateis. Nah, itu sahabat, tidak rela, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan katakan bahwa ini Al-Quran ini adalah petunjuk Allah yang sebenarnya, ya, sesungguhnya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kemudian sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah, ya. Kalau kita udah yakin Quran, terus kemudian kita masuk lagi ke agama Nasrani dan Yahudi, ya berarti Allah tidak akan mau menolong kita. Lalu 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu hatta tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. 122 yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagai mestinya. Mereka itulah yang beriman padanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Quran itu adalah sebuah hukum, maka perjuangkan Quran itu menjadi sebuah hukum, ya, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa. Ya, contoh bagaimana Quran menyikapi orang-orang yang korupsi, potong tangan, ya potong tangan, ya, biar kapok, ya. Melanggar hak asasi manusia, kalau bagi orang yang beragama, bagi orang yang bertuhan, meyakini Allah, meyakini pencipta itu adalah segalanya, di atas segalanya, ya. Karena kalau memang Allah sudah membuat satu kebijakan, itulah mesti kita taati, karena kehidupan dunia ini adalah milik, dan kehidupan akhirat adalah milik. Terus 122 sampai 123, ya, di tema ini. Apa temanya kemarin? Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nanti berganti ke tema perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sampai ayat 123. 122 sekarang. 122, ya Bani Israel, izkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum
alal alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Ya, memang orang-orang Yahudi itu dilebihkan intelijensinya oleh Allah, kecerdasannya oleh Allah. Terus 123 mana 123? Oh ini nih. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adalu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsurun. Artinya, dan takutlah kamu pada hari tidak seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ya, gitu ya. Harus takutnya, kata Allah, takutlah ya. Harus takut sama Allah. Takut satu kejadian yang kita akan sengsara. Ya, jadi Allah mengingatkan. Jadi Al-Quran ini mengingatkan agar kita tidak sewenang-wenang, tidak sewenang-wenang, ya, tidak melampaui batas. Ya, sewenang-wenang itu melampaui batas. Tidak, sudah ditentukan batasan-batasannya. Baik sahabat, itu sudah ayat 123. Maka terakhir ada session opini yang kedua, yaitu dua bahasan ya. Bagaimana, yang pertama adalah bagaimana yang pertama tadi saya udah siap persiapkannya, lupa lagi. Yang pertama, oh ya, yang pertama, nikmati kenikmatan dunia, seluruh kenikmatan dunia, maka nikmati, silahkan dinikmati ya. Ya, makanannya, minumannya, kemudian istirahatnya, udaranya, mataharinya, fasilitas yang ada di dalamnya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya, mineralnya, semua atau nikmati ya. Tapi jangan melampaui batas ya. Sesuai dengan ketentuan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya. Maka kita harus tahu banyak tentang Al-Quran. Itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu nikmati, tapi jangan lupa kenikmatan kita nanti di akhirat ya. Karena manusia akan wafat ya. Nah, dipersiapkan kenikmatan kita di akhirat. Dengan apa? Dengan mentaati Quran ya. Jadi orang-orang yang tidak lalai dengan kewajiban hidupnya, tugasnya mentaati Allah, membuka Quran, memahaminya dan mengamalkannya, insya Allah di akhiratnya nanti akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat lagi ketimbang kenikmatan dunia. Ya, banyak ya, termasuk kenikmatan memiliki hasrat biologis ya kepada lain jenis, itu juga sebuah kenikmatan. Nah, yang itu fitrah. Nah, kalau yang tidak fitrahnya atau yang melampaui batasnya, ada seorang laki-laki berhasrat kepada laki-laki lagi, ada seorang wanita berhasrat kepada wanita lagi, ada seorang laki-laki berhasrat kepada wanita dan laki-laki. Nah, itu berarti
terlalu melampaui batas, ya. Itu namanya sunang-unang, tidak boleh, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Nah, masalah poligami itu silakan kalau istri mengizinkan, meridhoi, ya. Allah memperbolehkan kita seorang laki-laki memiliki 4 istri bahkan lebih, asalkan istrinya meridhoi, ya, dan mengizinkan. Sebagaimana Rasul, ya, Rasul menikah dengan tujuan untuk menolong, ya, istrinya. Memang setelah Khadijah kemudian Aisyah mengizinkan Rasul menikah lagi, ya. Kalau tidak, ya sudah, cukup satu saja, ya. Ya, Rasul bisa seperti itu, ya memang kapasitas Rasul jauh, ya, berbanding kita. Maka layak Rasul seperti itu. Kalau kita sudah pemikirannya sudah setingkat Rasul, kemudian karyanya sudah seperti Rasul, derajatnya sudah setingkat Rasul, itu ya boleh dong minta, ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, opini yang kedua adalah kita tentunya diharapkan untuk punya karya, ya. Memiliki karya, baik karya kecil, sedang maupun besar, berkarya, berprogram, menunjukkan, ya. Kalau di dalam surat An-Naziat itu, ya, wa arohul ayatal kubro, dan tampakkanlah karya yang besar. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Islam itu besar, gitu, ya. Ikon besar, ya. Nah, kalau tidak bisa berkarya, maka minim-minimnya kita memelihara karya para pendahulu, ya. Kita memelihara karya para pendahulu, jangan merusak, ya, tapi memelihara, bahkan meningkatkan keindahannya, kualitas estetikanya, kemudian dan sebagainya, di maintain, dipelihara. Baik sahabat, sudah 17 menit lebih di tayangan kali ini. Saya rasa cukup, ya. Jangan lupa di like, share, and comment, ya. Barangkali ada yang, ya, saya minta bantuannya untuk mensubscribe para sahabat netizen agar saya bisa streaming secara langsung di YouTube, ya, di YouTube, untuk mensiarkan Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, agar diri saya, keluarga saya, dan lingkungan saya, serta secara umumnya, secara global, nasional maupun internasional, kemudian mentaati ketentuan Allah. Baik, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.